Masa WS. Dan aku Iva Putri. Kita di sini mau menjelaskan apa sih problem basic learning itu. Langsung saja kita lihat video berikut ini. Dengan proyek basic learning. Tapi di sini aku lebih menekankan atau memfokuskan, aku akan menjelaskan tentang problem basic learningnya. Oke, di PBL ini kita akan mengambil definisi-definisi menurut para ahli dulu, menurut dari Siswono nih yang dikutip dalam jurnalnya Noni pada tahun 2019. Di dalam jurnal ini menekankan bahwa problem basic learning atau yang sering kita sebut PBL itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran kepada siswa yang dimulai dengan mengajukan suatu masalah dan nantinya dilanjutkan bagaimana siswa itu akan menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua dari Punaningrum yang diterbitkan pada tahun 2012, di situ mengatakan bahwa PBL yaitu merupakan penyajian suatu masalah yang nyata atau yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga siswa sendiri dapat membangun pengetahuan baru dengan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini, di dalam pemikiran para ahli ini, apalagi Purnaningrum ini, lebih menegaskan bahwa PBL ini mendorong siswa untuk berpikir secara kreatif. Yang ketiga yaitu dari Delisa, tak beda jauh ya dengan Purnaningrum. Kalau Delisa ini menerangkan bahwa PBL ini memudahkan seorang pendidik untuk melatih pemikiran siswa. Seperti yang disebutkan di atas tadi, lebih ke berpikir kritis. Apalagi kan metode ini biasanya dicampur dengan metode diskusi pastinya. Kayak pembuatan kelompok, jadi akan melatih siswa itu akan berpikir secara mandiri dan berpikir kritis. Dan tak lupa pasti juga akan lebih mengedepankan emosional siswa karena mereka akan sering bertukar pikiran ya, siswa satu dengan siswa yang satunya lagi ya, seperti itu. Yang berikutnya yang terakhir itu ada menurut Wijayama, dia lebih menekankan bahwa problem basic learning metode ini lebih mengamati lingkungan dan nantinya siswa akan bagaimana sih cara mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Seperti contohnya adanya kekerasan seksual. Di situ siswa akan dilatih berpikir. Pelaksanaan PBL Barat 2021 menjelaskan pelaksanaan PBL sebagai berikut. Yang pertama, siswa diberi permasalahan oleh guru atau permasalahan yang diungkap dari pengalaman siswa. Yang kedua, siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil. Yang ketiga, siswa melakukan kajian secara independen yang berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Mereka dapat melakukannya dengan cara mencari sumber di perpustakaan, internet, sumber personal, atau melakukan observasi. Yang keempat, siswa kembali kepada kelompok PBL semula untuk melakukan tukar informasi, pembelajaran teman sejawat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, siswa mulai melakukan analisis yang mereka temukan, atau penyelidikan dan analisis. Yang keenam, siswa mengembangkan dan menyajikan hasil data yang mereka peroleh di hadapan guru dan teman kelompok yang lain. Yang ketujuh, siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi yang berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Hal tersebut meliputi sejumlah pengetahuan yang sudah diperoleh siswa serta bagaimana peran masing-masing siswa dalam kelompok. Kelebihan dan kekurangan metode PBL untuk siswa. Yang pertama, siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga siswa pengetahuannya benar-benar diresap dengan baik. Yang kedua, siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain. Yang ketiga, siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dari berbagai sumber. Sementara itu, Rerung dan kawan-kawan 2017 menambahkan kelebihan PBL. Yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua,
Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah, sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa untuk menghafal atau menyampaikan informasi. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang kelima, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Kelebihan metode PBL bagi guru. Yang pertama, dapat meningkatkan kinerja bagi guru. Yang kedua, dapat membangun hubungan dengan guru, dengan komunitas guru dari berbagai sekolah. Yang ketiga, dapat membangun hubungan guru dengan siswa agar lebih komunikatif. Kekurangan metode PBL bagi siswa. Yang pertama, untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan dana. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini. Yang keempat, dalam satu kelas yang memiliki tingkat keberagaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Yang kelima, PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar, karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang keenam, PBL biasanya dibutuhkan dalam waktu yang tidak sedikit. Yang ketujuh, membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Kekurangan metode PBL bagi guru. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional. Yang kedua, membangun keharmonisan antara siswa. Yang ketiga, guru perlu mempersiapkan materi lebih matang. Yang keempat, tidak semua materi pembelajaran bisa diterapkan dengan model PBL. Oke, setelah tadi ada definisi, ada langkah-langkah, ada kelebihan dan kekurangan tentang metode problem basic learning, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara kita menggunakan metode ini, apalagi sudah berada di kelas. Saya akan mencontohkan pada siswa SMP ya. Siswa SMP itu masih masa yang ingin diajak lebih bercanda, jadi kalau siswa SMP itu belum bisa diajak serius. Dengan metode PBL ini kita akan mampu memberikan siswa pengetahuan yang lebih dan berpikir kritis. Dengan cara itu tadi, seperti contohnya materi bahasa Indonesia nih, membandingkan teks berita A dengan teks berita B. Itu seperti apa sih? Saya akan memberikan satu contoh, misalnya pendidik memberikan 2, setelah itu mereka akan diberikan bagaimana sih cara menyelesaikannya, bagaimana sih permasalahan di berita A dengan berita B, apa sih kesalahan dari berita A dengan berita B. Setelah mereka bertukar pendapat, berdiskusi, setelah itu mereka berpikir, oh yang ini salah, seperti itulah yang diharapkan seorang pendidik. Secara berpikir kritis, mereka juga lebih mengenali pendekatan temannya, seperti itu. Terus setelah itu siswa akan diajari bagaimana caranya mereka menampilkan pendapat mereka di depan, seperti melakukan presentasi tentunya. Setelah kita udah melatih cara berpikir siswa, kita juga akan melatih mental siswa berada di depan untuk melakukan hasil diskusi. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari kita berdua tentang problem basic learning. Oke, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.